Saya Fauzi Munda sebagai pembicara ketiga tim pemerintah akan menyampaikan beberapa poin-poin penting yang mungkin lupa disampaikan atau lupa dikritisi oleh tim oposisi. Salah satunya adalah tentang dana tetap. Pembicara pertama dan pembicara kedua oposisi tidak menyinggung adanya dana tetap, dan mereka lebih mengkhawatirkan atau lebih berfokus kepada dana subsidi ini digunakan sebagai perkembangan-perkembangan untuk jurusan-jurusan yang dikatakan mereka adalah tidak populer seperti itu. Padahal nyatanya dengan adanya subsidi ini, dana tetap pada jurusan-jurusan mereka tidak populer ini tetap ada dan tetap digelontorkan pemerintah sebagai penunjang untuk perkembangan mereka di masa datang dan juga masa sekarang seperti itu. Nah, tambahan lagi adalah tentang mekanisme dari subsidi ini yang sudah disampaikan oleh pembicara pertama kami, yaitu berjalan seiring dengan perkembangan seperti itu. Jadi ini dan juga ditambahkan argumen penguatnya adalah prinsip subsidi ini sebagai apresiatif dan juga evaluatif oleh pembicara kedua kami, sehingga subsidi ini itu bukan sebagai sumber dana utama untuk perkembangan, tetapi lebih ke penunjang untuk berkembang lagi, karena sebagai apresiatif untuk memberikan apresiasi kepada mereka yang mungkin telah memberikan sumbangsi yang besar baik itu dalam bidang ekonomi dan sebagainya kepada pemerintah, sehingga mereka mendapatkan reward yang pantas untuk mereka dapatkan untuk lebih mengembangkan lagi institusi atau program studi mereka, sehingga akan meningkatkan kualitas outcome mereka lebih baik lagi untuk kedepannya. Dan juga fungsi evaluatif di sini adalah sebagai untuk subsidi ini sebagai mencapai tujuan itu, karena tidak dapat dipungkiri jurusan-jurusan yang populer itu membutuhkan dana yang lebih banyak, karena mungkin memberikan peralatan-peralatan yang bisa digantikan secara bertahun dan harus diperbarui lagi seperti itu. Nah, lalu tadi disebutkan oleh pembicara kedua oposisi bahwa apresiatif itu harus adil, bahwasanya sudah disebutkan oleh pembicara kedua kami bahwa hal ini dilakukan untuk menghindari adanya dana yang bisa diselewengkan atau secara eksplisit bisa dikorupsi oleh mungkin jurusan-jurusan yang tidak terlalu membutuhkan banyak biaya seperti yang akan disubsidi. Jadi tujuan dari subsidi yang dimaksud oleh pemerintah seperti itu. Lalu dengan adanya subsidi ini diharapkan kepada jurusan lain yang mungkin di masa sekarang tidak mendapatkan subsidi, mereka akan terus memicu semangat untuk lebih berkembang lagi, lebih untuk memberikan outcome yang lebih baik lagi, sehingga mereka memberikan sumbangsi yang besar kepada negara, sehingga mereka mendapatkan subsidi ini untuk lebih mengembangkan lagi seperti jurusan-jurusan yang telah mendapatkan subsidi seperti itu. Tambahan lagi dikatakan bahwa subsidi ini lebih ke pada jangka pendek oleh tim oposisi, pada nyatanya peningkatan jurusan populer bukan untuk jangka pendek, karena dengan adanya subsidi ini yang akan lebih membantu perkembangan jurusan-jurusan yang memberikan outcome yang lebih baik untuk lebih baik lagi, untuk dan juga memberikan sumbangsi berlebih dan untuk memajukan negara ini, sehingga jika negara maju mereka mempunyai pendapatan yang banyak, dalam tanda kutip mereka mempunyai uang yang banyak, sehingga mereka bisa memberikan dana ataupun subsidi lebih kepada jurusan-jurusan yang dikatakan tidak populer itu untuk lebih berkembang lagi. Jadi ini adalah rencana bertahap, bukan melulu tentang visioner yang harus sekali tepuk semua kelar, tidak seperti itu. Nah, karena jurusan-jurusan yang kurang populer itu fasilitasnya pun juga tidak mungkin bisa dikatakan tidak sekompleks jurusan-jurusan yang akan disubsidi oleh tim pemerintah. Lanjut, tadi tim oposisi sangat mengagukan kata visioner, di mana mereka mengkhawatirkan jika ini tetap dilakukan, Indonesia akan tetap menjadi negara konsumen dari negara-negara yang visioner, padahal visioner tidak ada jaminan ke depannya. Karena dikhawatirkan mereka adalah pemerintah mengalami keteteran, dan juga pemerintah akan tetap menjadi konsumen dari negara visioner, padahal saya sebutkan visioner tidak ada jaminannya, karena seperti yang saya sebutkan, ini adalah rencana bertahap di mana memajukan satu untuk memajukan yang lainnya seperti itu, bukan yang harus bergantung kepada satu hal saja seperti memajukan semuanya agar maju, tidak, tapi secara bertahap dan juga berkala,
seperti yang sudah disebutkan oleh pembicara pertama kali, adalah mekanismenya adalah proporsional dan berjarak seiring dengan perkembangannya, seperti itu. Disebutkan juga oleh tim pada pembicara kedua kami bahwa cabang ilmu baru itu tetap akan berkembang, tapi dengan fasilitatornya itu apakah ada seperti itu. Dengan adanya kita memberikan subsidi kepada seperti contoh kan ilmu-ilmu yang disebutkan adalah ilmu-ilmu turunan. Jadi jika fasilitator atau induknya saja tidak memiliki perkembangan yang pesat, bagaimana ilmu-ilmu itu akan tercipta seperti itu. Nah, tadi saya juga menyebutkan bahwa jika suatu program studi diberikan subsidi dan juga subsidi yang lain tidak diberikan subsidi, akan menimbulkan semangat untuk perkembangan. Dan semangat perkembangan itu seperti yang sudah disampaikan oleh pembicara kedua kami adalah mungkin berupa perubahan internal. Jika perubahan internalnya itu pun diperbaiki, sehingga akan lebih ke di kehidupan sehari-hari atau pekerjaan mereka akan semakin baik, sehingga outcome-nya atau prosesnya itu dengan proses yang baik ini kan menunjukkan outcome yang lebih baik pula, sehingga akan terciptanya branding yang lebih baik lagi dan juga akan meningkatkan kualitas dari outcome suatu jurusan tersebut. Nah, namun respon-respon yang diberikan oposisi tersebut tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pembicara, karena menurut mereka prodi yang tidak populer jika tidak akan diberikan subsidi, mereka akan ikut turun akreditasi yang akan berpengaruh pada universitas. Padahal sudah saya sebutkan dari awal, ini adalah pola bertahap di mana kita memajukan yang satu untuk memajukan semuanya. Sekian, terima kasih. Baiklah. Saya sebagai government, nama saya Edi Fitzgerald, saya akan menyampaikan kesimpulan dari perdebatan pada sore hari ini, di mana pada perdebatan ini tim government dan juga oposisi telah memperdebatkan terkait subsidi pendidikan yang akan diberikan terhadap jurusan yang ada di Indonesia. Sebelum menyampaikan penyimpulan pada perdebatan ini, saya akan menyampaikan terlebih dulu bahwasanya di dunia ini memiliki dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Segala sesuatu pasti memiliki dua sisi itu. Namun kita sebagai manusia yang telah diberi pikiran dan juga akal, kita dapat memilih di mana hal tersebut yang memiliki hal positif lebih banyak dan juga hal negatifnya lebih sedikit. Sehingga ketika kita dapat mengambil kesimpulan dengan langkah dengan tepat dan bijak, maka ini akan mempermudah dan juga menguntungkan kepada diri kita sendiri. Baiklah, pembicara government pada kesempatan kali ini telah menyampaikan beberapa argumennya. Namun ada beberapa argumen yang mungkin salah dipahami oleh tim oposisi dan juga tidak dibantahkan oleh tim oposisi. Yang pertama yaitu tentang program studi yang tetap dapat berkembang dan maju walaupun tidak memiliki dana subsidi. Baiklah, ketika kita ketahui bahwasanya berkembangnya suatu program studi bukanlah dikarenakan banyaknya dana yang mereka perlukan. Namun ini adalah terkait bagaimana fakultas atau jurusan tersebut mengalokasikan dana yang dimilikinya. Kita ketahui bahwasanya jurusan-jurusan yang tidak populer, mungkin misalnya seperti jurusan filsafat dan juga lainnya, mereka tidak begitu membutuhkan dana yang besar untuk keperluan praktikum, sehingga dana-dana yang telah diberikan oleh pemerintah tersebut dapat mereka gunakan untuk memfasilitasi mahasiswa untuk membeli buku, di mana kita ketahui hal ini tidak membutuhkan dana yang begitu besar seperti jurusan-jurusan yang membutuhkan praktik dan juga lain sebagainya. Selanjutnya, tim government juga telah dari awal telah menegaskan bahwasannya masing-masing jurusan tersebut akan memiliki dana tetap, dan akan tetapi dari tim oposisi lagi-lagi gagal dalam menangkap poin ini, di mana tim oposisi mengabaikan dengan adanya dana tersebut. Tim oposisi hanya fokus terhadap subsidi yang akan diberikan ketika mereka memiliki progres yang sangat baik. Pada dasarnya pemerintah pasti telah memberikan dana tetap kepada program studi, di mana dana tetap yang diberikan telah sesuai dengan evaluasi yang dilakukannya sebelumnya, sehingga ketika pemerintah menetapkan suatu dana tetap kepada masing-masing prodi atau masing-masing jurusan, hal ini pasti telah mempertimbangkan untuk berkembangnya jurusan tersebut, sehingga tidak ada alasan lagi bagi tim oposisi mengatakan bahwasanya dana tetap ini masih kurang. Ini hanyalah sebuah hawa nafsu semata. Selanjutnya, tujuan dari
subsidi ini lagi-lagi salah diartikan oleh tim oposisi, di mana tim oposisi mengatakan tujuan dari subsidi adalah untuk memberikan bantuan kepada sesuatu yang tidak mampu. Hal ini benar adanya, namun hal ini beda konteks dalam pendidikan. Dalam pendidikan tersebut, dalam pendidikan sendiri, gunanya subsidi adalah untuk apresiasi dan juga evaluatif, di mana apresiasi ini tidak hanya diberikan kepada seseorang yang mungkin memiliki karir yang sangat bagus dalam pendidikan, namun apresiasi ini juga diberikan kepada orang yang mau untuk terus bermaju dan berkembang. Apresiasi diberikan tidak hanya kepada yang langsung memiliki progres yang sangat tinggi, namun hal ini pasti akan masing-masing jurusan akan memiliki progres bertahap, di mana nanti apresiasi yang diberikan juga akan diberikan secara bertahap, sehingga ini akan tetap semangat dalam progresifnya akan tetap terlanjutkan. Selanjutnya, saya ingin mengatakan bahwasanya ada beberapa argumen dari tim oposisi yang telah dibantahkan dan tidak dapat dibantah lagi oleh tim oposisinya, ya, di mana yang pertama itu harus adanya keseimbangan antara ilmu-ilmu yang ada di Indonesia tersebut. Hal ini benar sebenarnya pada dasarnya, namun kembali kita lihat, inovasi atau sebuah lapangan pekerjaan muncul ketika hal tersebut dibutuhkan, bukan ketika sesuatu tersebut akan diprediksikan dibutuhkan pada masa mendatang. Sehingga jika dari tim oposisi mengagung-agungkan terkait dengan bahwasanya keseimbangan pendidikan keilmuan itu harus ada pada sekarang ini juga, hal ini adalah sebuah yang salah, dikarenakan hal ini belum tentu dibutuhkan oleh masyarakat kita pada saat sekarang ini, sebagaimana telah disampaikan oleh tim government sebelumnya bahwasanya tim government bahwasanya kita akan tetap menjadi konsumen selagi kita tidak menguasai ilmu-ilmu yang dibutuhkan pada saat sekarang ini. Sebagai contoh, pada saat sekarang ini kita membutuhkan teknologi yang maju dan canggih. Ketika kita tidak mengedepankan hal ini, kita tidak memprioritaskan hal ini, kita akan tetap menjadi konsumen dari negara-negara maju. Jika tim oposisi ingin mengatakan bahwasannya jurusan A atau jurusan B yang tidak populer pada sekarang ini harus diprioritaskan juga, namun kita tidak tahu kapan atau kapan waktunya untuk memakai ilmu ini, maka kita tidak akan tahu sampai kapan kita akan menjadi negara konsumen. Yang kedua, yaitu saya ingin mengatakan bahwasanya dari awal hingga akhir tim oposisi mengagung-agungkan dengan adanya masa depan, di mana hal ini jika kita kaitkan dengan teori psikologis, di mana tim oposisi telah menerapkan pola pikir overthinking, di mana oposisi terlalu mengkhawatirkan dengan adanya masa depan, sedangkan mereka melupakan dengan adanya masa sekarang. Kita sebagai manusia dapat menjadikan masa lalu sebagai pembelajaran dan masa sekarang adalah sebagai perjuangan. Ketika kita fokus di masa lalu, maka kita akan tertinggal. Ketika kita fokus di masa depan, maka kita akan kehilangan. Oleh karena itu, kita seharusnya fokus dengan apa yang ada pada masa sekarang. Oleh karena itu, overthinking yang dipaparkan atau yang diutamakan oleh tim oposisi seharusnya ini tidak dikedepankan dalam perdebatan pada sore hari ini. Oleh karena itu, kami dari tim government dengan bangga memenangkan mosi perdebatan kali ini, yaitu subsidi kepada jurusan yang memiliki daya serap tinggi terhadap dunia pekerjaan. Terima kasih.